Halo para film lovers. Di video kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Nobody. Hutch Mansell bekerja pada perusahaan manufakturing yang menyediakan alat-alat industri. Dia adalah salah satu pemegang saham pada perusahaan ini. Dia melakukan rutinitasnya dengan berangkat ke kantor pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Hutch mempunyai 2 orang anak dan istri yang juga bekerja. Pada suatu malam, ia terbangun dan mendapati ada perampok yang masuk ke rumahnya. Hutch mengambil stik golf dan hendak menelpon polisi, tapi perampok mendatanginya dan meminta uang tunai sambil menodongkan pistol. Perampok mengambil uang yang berada di piring plastik dan arloji milik Hutch, dan Hutch melihat tato pada lengan salah satu perampok. Tiba-tiba Black, anak Hutch, menjatuhkan salah satu perampok ini, tapi Hutch malah meminta Black untuk melepaskannya. Alhasil Black pun kena tonjok. Perampok pun pergi meninggalkan mereka. Black marah kepada Hutch karena dia hanya diam saja. Polisi pun datang dan memeriksa TKP. Hutch tampak kesal dengan apa yang sudah dia lakukan karena dia bisa saja melumpuhkan perampok ini. Black mendapatkan tugas sejarah tentang tentara veteran. Dia ingin mewawancarai ayahnya, tetapi Hutch bilang bahwa dia hanya seorang admin. Hutch merekomendasikan untuk mewawancarai kakeknya yang juga adalah seorang veteran perang. Di kantor, Hutch bertemu dengan Charlie yang adalah adik dari istrinya. Charlie bilang bahwa Black menelpon dia dan memberitahukan tentang perampokan tadi malam. Charlie sangat menyayangkan kenapa Hutch tidak melawan. Charlie pun memberikan pistol kepada Hutch sebagai alat membela diri. Hutch bertemu dengan Eddie yang juga adalah pemegang saham perusahaan. Eddie juga membahas tentang perampokan ini. Eddie menanyakan tentang rencana Hutch untuk membeli perusahaan tempat dia bekerja saat ini. Tentunya Eddie akan memberikan penawaran harga yang terbaik buat Hutch. Hutch pergi ke panti jompo untuk menemui ayahnya dan membawakannya makanan. Ketika pulang, anak bungsu Hutch kehilangan gelang kucingnya yang diletakkan di piring plastik tempat perampok mengambil uang tunai. Hutch datang ke apartemen ayahnya untuk mengambil pistol. Kemudian dia mendatangi beberapa tempat pembuatan tato untuk mencari informasi tentang tato yang ia lihat di tangan perampok itu. Hutch akhirnya mendapatkannya. Di sebuah rumah yang sederhana, Louis akan makan malam dengan istrinya. Tiba-tiba Hutch masuk dan memukulnya dengan emosi, meminta dia untuk mengembalikan jam tangan dan gelang kucing anaknya. Tiba-tiba terdengarlah tangisan bayi. Ketika Hutch melihat bayi mungil yang dibantu oleh alat pernafasan, dia pun segera pergi dengan sangat kesal. Hutch naik bus untuk pulang ketika bus dihentikan oleh anak-anak berandalan dan mereka masuk ke dalam bus sambil minum-minum dan mengganggu penumpang lainnya. Hutch memandangi mereka dan melampiaskan amarahnya. Hutch pulang ke rumah dengan kondisi luka-luka. Becca sang istrinya pun merawat luka-lukanya. Di sisi lain, Julian yang adalah penjaga uang ratusan juta dolar milik orang-orang Rusia dan memiliki banyak pengawal. Dia membunuh salah satu rekan bisnisnya. Julian pun ditelepon dikabari bahwa adiknya Teddy masuk rumah sakit dan dalam kondisi sekarat karena kerusakan terjadi pada otaknya. Julian datang ke rumah sakit menemui adiknya. Dan dia pun masuk ke ruangan lain untuk menemui teman-teman Teddy yang juga dirawat. Ketika tahu bahwa mereka dihajar oleh hanya satu orang saja, Julian bertambah kesal. Teman Teddy memberikan kartu milik Hutch kepada Julian yang tertinggal. Saat sarapan, Hutch memuji teknik Black ketika dia menjatuhkan salah seorang perampok. Hutch mendapat telepon dari temannya yang memberitahu bahwa salah satu berandalan yang dihajarnya adalah adiknya Julian, penjahat yang sangat bengis. Di kantor, Hutch mendapat pesan singkat untuk menemui seseorang di tempat tukang cukur rambut langganannya. Hutch segera ke sana dan dia diberikan informasi tentang siapa Julian dan kejahatan apa yang sudah dia lakukan. Julian adalah seorang pengawas tempat penyimpanan uang yang bernama The Oshbach. Melalui kartu yang diberikan oleh anak buahnya, Julian mendapat info tentang ayah Hutch yang saat ini berada di panti jompo. Dan Hutch ternyata adalah seorang mantan tentara perang yang sangat disegani dengan kemampuan khususnya. Julian meminta anak buahnya menangkap Hutch dalam keadaan hidup. Saat makan malam, Hutch melihat mobil orang-orang Julian di luar. Dia pun meminta istri dan anaknya untuk bersembunyi di basement. Mereka pun masuk ke rumah Hutch. Hutch berhasil dilumpuhkan. Dia ditaruh di bagasi mobil dan mobil pun meluncur ke tempat Julian.
Hutch yang sudah siuman membuka borgolnya dan menyemprot mereka dari bagasi sehingga mobil menabrak tiang listrik. Hutch keluar dari bagasi dan mengambil kunci borgol. Lalu Hutch menelpon ayahnya agar berhati-hati, lalu dia pulang ke rumah. Setelah mandi, dia pun membuka pintu basement, mengeluarkan istri dan anak-anaknya. Hutch meminta Becca dan anaknya pergi ke tempat aman sementara dia akan menyelesaikan masalah ini dan kemudian akan menjelaskan kepada istrinya. Hutch kemudian membakar rumahnya beserta semua mayat anak buah Julian. Kemudian Hutch melaju dengan mobilnya. Anak buah Julian datang ke panti jompo untuk membunuh ayah Hutch, tetapi ayah Hutch membunuh mereka. Hutch menemui Eddie dan membeli perusahaan ini. Julian mendapat telepon bahwa anak buahnya tewas dibunuh oleh ayah Hutch dan dia pun meminta semua anak buahnya bersiap-siap. Hutch pun melakukan persiapan untuk bertempur. Dia menggunakan tempat yaitu perusahaan William Manufaktur yang baru dibelinya. Hutch mendatangi tempat penyimpanan uang milik Julian, menghabisi semua penjaga-penjaganya dan membakarnya. Sementara Julian sedang asik bernyanyi. Selesai membakar tempat penyimpanan uang, Hutch menemui Julian dan mengajaknya bicara baik-baik. Hutch bilang bahwa dia barusan membakar gudang uang milik Julian yang membuat Julian marah. Dengan tenang, Hutch meminta Julian untuk bertobat dari kejahatannya dan menjauh dari kehidupan Hutch. Dan kalaupun Julian bisa membunuhnya, Hutch mengundangnya untuk datang ke tempatnya. Hutch meninggalkan Julian dengan mobilnya, tetapi Julian memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Hutch. Hutch pun membawa mereka ke perusahaannya. Dia dibantu oleh ayah dan saudaranya. Julian dan anak buahnya dilibas habis oleh 3 mantan pasukan khusus ini. Ayah Hutch sangat menikmati momen ini. Hutch mengucapkan terima kasih kepada ayah dan saudaranya dan menyuruh mereka pergi karena polisi akan segera datang. Ketika ditanya polisi siapa dirinya, Hutch dengan santai menjawab, "Nobody." Pesan moral dari film ini, hidup itu harus punya tujuan dan harus mengenal kemampuan diri sendiri sehingga bisa menikmati setiap langkah yang dijalani. Sampai jumpa di ulasan film yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung berkembangnya channel ini.